Di setiap zaman, manusia selalu mencari petunjuk. Kita bertanya-tanya, kenapa dunia penuh ujian? Kenapa manusia mudah tersesat? Dan kenapa Allah dahulu mengutus para nabi, namun sekarang tidak lagi? Pertanyaan ini bukan sekadar rasa ingin tahu, tetapi sebuah renungan besar tentang perjalanan hidup kita sebagai manusia. Allah telah mengutus ratusan bahkan ribuan nabi sebelum kita, masing-masing membawa cahaya untuk umatnya. Namun setelah datangnya Nabi Muhammad, pintu kenabian tertutup selamanya. Lalu apa hikmah di balik keputusan ilahi ini? Mengapa tidak ada utusan baru yang akan datang? Inilah perjalanan yang akan kita gali bersama. Sebuah penjelasan panjang tentang rahasia, kenapa dunia tidak lagi menerima nabi baru, dan apa makna besar di balik penutupan kenabian hingga akhir zaman. Sejak manusia pertama diciptakan hingga risalah terakhir diturunkan, kenabian adalah anugerah terbesar Allah untuk membimbing manusia yang sering tersesat oleh hawa nafsu dan kekacauan dunia. Para nabi datang silih berganti membawa pesan suci, menyeru kepada tauhid, dan mengingatkan manusia agar tidak terjerumus ke dalam kerusakan. Namun ketika wahyu terakhir telah sempurna, umat manusia memasuki fase baru, fase di mana tidak ada lagi nabi yang akan datang setelah Nabi Muhammad. Karena kesempurnaan risalah telah mencapai puncaknya, Allah mengangkat nabi bukan karena manusia memintanya, tetapi karena kebutuhan zaman dan kondisi manusia yang masih belum memiliki petunjuk lengkap. Setiap umat memiliki nabi yang sesuai dengan keadaan mereka. Namun setelah berabad-abad perbaikan, risalah Islam datang sebagai penyempurna seluruh ajaran sebelumnya, sehingga kebutuhan akan nabi baru pun berakhir. Dalam Islam, bukan seseorang yang mengklaim dirinya sebagai nabi, melainkan Allah yang mengangkat siapa yang Ia kehendaki. Ketika Al-Quran diterangkan, Ia hadir bukan hanya sebagai pedoman sementara, tetapi sebagai kitab yang dijaga oleh Allah sendiri hingga akhir zaman. Inilah yang membuat tidak diperlukan lagi seorang nabi baru. Tidak ada lagi perubahan hukum, tidak ada lagi penambahan ayat, dan tidak ada lagi nabi yang membawa syariat baru. Semuanya telah disempurnakan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Banyak umat sebelum kita kehilangan kitab aslinya karena ulah para pemuka yang merubah ayat sapuluha dan menyembunyikan kebenaran. Mereka mengubah kalimat, mengganti hukum, dan menyesuaikan wahyu sesuai kepentingan duniawi. Karena itu mereka memerlukan nabi baru untuk meluruskan kembali penyimpangan tersebut. Namun setelah Al-Quran dijaga langsung oleh Allah, tradisi penyimpangan itu tidak bisa lagi terjadi. Dengan demikian, kebutuhan pergantian nabi pun ditutup. Nabi Muhammad bukan hanya penutup para nabi, tetapi juga pemimpin seluruh nabi. Risalah yang beliau bawa bukan untuk satu kaum tertentu, melainkan untuk seluruh manusia hingga kiamat. Inilah perbedaan mendasar antara kenabian beliau dan kenabian sebelumnya. Karena risalah beliau universal dan abadi, maka peran nabi setelahnya menjadi tidak relevan lagi. Al-Quran telah memberikan jawaban atas setiap persoalan manusia, baik dari sisi hukum, akhlak, keimanan, hubungan sosial, ekonomi, hingga masa depan kehidupan. Bila seseorang ingin mencari petunjuk, semua jawabannya ada di dalam kitab suci dan sunnah. Hal ini menjadikan risalah terakhir bersifat komprehensif, menjawab kebutuhan manusia di setiap lapisan zaman. Jika dulu manusia membutuhkan nabi sebagai penyampai wahyu, kini para ulama menggantikan peran itu sebagai pewaris ajaran nabi, bukan penerima wahyu. Ulama tidak menerima ilham seperti nabi, namun mereka memahami, menjelaskan, dan membimbing umat berdasarkan petunjuk yang sudah sempurna diturunkan. Mereka memiliki tugas berat untuk menjaga ajaran agar tidak diselewengkan. Allah menutup pintu kenabian dengan penuh hikmah. Jika pintu itu tetap terbuka, manusia akan mudah mengaku nabi demi kepentingan pribadi. Sejarah telah membuktikan bagaimana ada orang-orang yang mengaku nabi palsu demi kekuasaan dan pengaruh. Dengan menutup kenabian, Allah menjaga umat dari manipulasi dan kesesatan yang lebih besar. Penutupan kenabian juga menandakan bahwa manusia kini telah cukup dewasa untuk memikul amanah kehidupan, tanpa harus terus-menerus disuapi wahyu. Ajaran telah jelas, hukum telah lengkap, dan petunjuk telah sempurna. Tugas kita bukan lagi menunggu nabi baru, melainkan menjalankan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Allah mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu pun dalam Islam
yang tidak memiliki landasan. Bahkan ketika suatu persoalan baru muncul, umat manusia diberi kemampuan untuk berijtihad, yaitu proses pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Inilah bentuk fleksibilitas Islam yang membuatnya tetap relevan hingga kiamat tanpa butuh nabi baru. Seandainya ada nabi baru, maka ia pasti membawa syariat baru. Dan syariat baru berarti perubahan terhadap syariat sebelumnya. Namun Islam telah ditetapkan sebagai agama yang sempurna, sehingga perubahan syariat bukan hanya tidak perlu, tetapi juga tidak mungkin terjadi. Kesempurnaan ini adalah penegasan bahwa risalah terakhir berlaku selamanya. Dalam sejarah, ada banyak kaum yang tidak percaya kepada nabi mereka. Sebagian dibinasakan, sebagian diberi kesempatan kedua dengan mengutus nabi lain. Tetapi setelah datangnya Islam, tidak ada lagi pergantian. Umat Muhammad diberi petunjuk lengkap dan diberi waktu hingga akhir dunia untuk mengikuti ajaran tersebut. Tidak ada pembinasaan massal seperti umat-umat terdahulu. Beberapa agama lain menunggu munculnya Mesias atau juru selamat baru. Namun Islam menegaskan bahwa tugas penyelamatan kini bukan pada sosok nabi, melainkan pada umat itu sendiri. Setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki diri, keluarganya, masyarakatnya, dan pada akhirnya seluruh dunia. Jika kita memahami sifat dasar kenabian, maka kita akan mengerti bahwa nabi bukan hanya penyampai wahyu, tetapi juga contoh hidup. Nabi menunjukkan bagaimana cara makan yang benar, cara berperang yang benar, cara berdagang, cara berbicara, bahkan cara tidur. Semua itu telah dicontohkan dengan sempurna oleh Rasulullah. Tidak ada kebutuhan untuk contoh kedua. Dalam Islam, kesempurnaan ajaran bukan berarti dunia berhenti berkembang. Justru manusia dituntut untuk menemukan hal-hal baru, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan memajukan peradaban. Nabi tidak datang untuk mengekang perkembangan, tetapi memberikan fondasi moral dan spiritual, agar perkembangan itu tidak membawa manusia kepada kehancuran. Allah menutup kenabian bukan berarti Allah tidak lagi berkomunikasi dengan hambanya. Doa tetap didengar, hati tetap dapat diilhami kebaikan, dan manusia tetap dibimbing dalam berbagai bentuk rahmat. Hanya saja, bentuk wahyu berupa syariat baru tidak akan pernah turun lagi. Jalan petunjuk itu tetap terbuka bagi siapa saja yang mau mencari. Nabi Muhammad hidup dengan akhlak yang begitu lengkap dan menyeluruh, sehingga para sahabat, tabi'in, dan ulama sepanjang zaman dapat mengadopsi dan menerapkannya dalam situasi apapun. Dalam kondisi perang, damai, miskin, kaya, senang, sedih, semua akhlak beliau menjadi teladan abadi. Sebagian orang berpendapat bahwa dunia modern membutuhkan nabi baru karena masalah semakin kompleks. Namun sejatinya, seluruh masalah manusia kembali pada tiga hal: hati yang kotor, hawa nafsu yang tak terkendali, dan ketidakadilan. Semua ini telah dibahas secara sempurna dalam Al-Quran. Maka permasalahan bukan kurangnya nabi, tetapi jauhnya manusia dari petunjuk. Allah menciptakan manusia dengan akal yang begitu canggih, sehingga ia mampu memahami dan mengembangkan ilmu tanpa harus selalu dituntun oleh nabi. Akal ini adalah karunia terbesar yang membedakan manusia dari makhluk lain. Dengan akal itu, manusia dapat berijtihad, membuat undang-undang, dan mengatur kehidupan berdasarkan nilai-nilai yang sudah ditetapkan. Kehadiran ulama sebagai pewaris nabi adalah salah satu hikmah kenapa kenabian ditutup. Ulama menerima amanah untuk membimbing umat, bukan dengan wahyu baru, tetapi dengan mengajarkan dan menjaga wahyu yang telah ada. Peran ulama sangat penting. Mereka menjembatani manusia dengan petunjuk agama agar tidak tersesat. Seiring berjalannya waktu, Allah menunjukkan bahwa manusia mampu memikul amanah besar sebagai khalifah di bumi. Dengan akal dan petunjuk yang telah diturunkan, manusia bisa memahami hukum-hukum kehidupan tanpa harus selalu bergantung pada kehadiran nabi baru. Islam memberi pedoman yang tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga ekonomi, hubungan antar manusia, hingga bagaimana manusia harus menjaga alam. Ketika pedoman itu lengkap, maka tidak ada lagi kebutuhan untuk pembawa syariat baru, sebab fondasi kehidupan sudah ditetapkan dengan sempurna. Dalam pandangan Islam,
Setelah Nabi Muhammad yang tersisa adalah misi dakwah, bukan misi kenabian. Setiap muslim memikul tanggung jawab untuk menyebarkan kebaikan, mengajak kepada tauhid, dan menghindari kemungkaran. Tanggung jawab ini bukan untuk menggantikan Nabi, tetapi untuk melanjutkan misi ajaran beliau. Inilah yang menjadikan umat Muhammad sebagai umat terbaik, bukan karena jumlahnya, tetapi karena amanah dakwah yang diemban hingga akhir zaman. Allah menjadikan Islam sebagai agama terakhir, bukan karena umat manusia telah sempurna, tetapi karena petunjuknya telah sempurna. Manusia tetap berbuat salah dan penuh kelemahan, tetapi mereka dibekali pedoman untuk memperbaiki diri kapanpun mereka mau. Dengan adanya kitab suci yang dijaga langsung oleh Allah, manusia selalu memiliki rujukan yang benar ketika mereka bingung, tersesat, atau kehilangan arah. Tanpa nabi baru pun, jalan pulang tetap terbentang lebar. Kita hidup di zaman di mana informasi lebih mudah ditembus dibanding masa para nabi. Jika di masa dulu petunjuk harus disampaikan dari mulut ke mulut, kini ayat, hadis, tafsir, dan ilmu agama dapat dipelajari oleh siapapun dimanapun. Allah memberi kemudahan ini agar manusia bisa mempelajari agama tanpa halangan besar. Dengan akses ilmu yang begitu luas, kebutuhan akan nabi baru tidak lagi mendesak, karena petunjuk tersedia di tangan setiap umat. Tantangan manusia setelah penutupan kenabian justru lebih berat. Kita dituntut untuk mengenali kebenaran di tengah derasnya kesesatan, memfilter informasi di tengah banyaknya kebohongan, dan mempertahankan iman di zaman ketika dosa menjadi sangat mudah dilakukan. Disinilah pentingnya syariat yang lengkap dan ulama yang istiqomah menjaga ajaran. Mereka menjadi tiang penyangga agar umat tetap berada di jalur kebenaran meski tanpa kehadiran nabi baru. Kesempurnaan ajaran Islam terlihat dari bagaimana ia memandu berbagai aspek kehidupan tanpa perlu direvisi. Baik di zaman unta maupun zaman teknologi, prinsip-prinsip Islam tetap relevan. Salat tetap menjadi obat hati, zakat tetap menghapus kesenjangan, puasa tetap melatih pengendalian diri, dan tauhid tetap menjadi dasar ketenangan jiwa. Nilai-nilai ini universal dan tak lekang oleh waktu, sehingga tidak ada alasan bagi Allah untuk mengutus nabi lain. Satu hal yang sering dilupakan adalah bahwa Allah mengangkat nabi dengan hikmah yang dalam. Ketika syariat ubah dari satu zaman ke zaman lain, manusia membutuhkan nabi baru untuk memperbarui aturan. Namun ketika syariat telah sempurna, perubahan itu tidak lagi terjadi, sehingga peran kenabian untuk membawa hukum baru pun berakhir. Yang tersisa hanyalah menjaga dan mengamalkan apa yang telah disempurnakan. Nabi Muhammad adalah contoh terbaik dalam segala hal, termasuk dalam memimpin masyarakat. Beliau mengajarkan keadilan, kesabaran, keberanian, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Keteladanan ini begitu detail, hingga tidak ada celah yang perlu diperbaiki oleh nabi lain. Kisah hidup beliau ibarat kitab berjalan yang memberikan contoh nyata bagaimana menerapkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Jika manusia masih merasa membutuhkan nabi, itu bukan karena kurangnya petunjuk, tetapi karena jauhnya mereka dari ajaran. Banyak masalah muncul bukan karena syariat tidak lengkap, tetapi karena manusia mengabaikan petunjuk yang ada. Ketika manusia meninggalkan salat, melupakan Al-Quran, melanggar aturan Allah, dan mengikuti hawa nafsu, maka hidup menjadi kacau. Kesalahan bukan pada tidak adanya nabi, tetapi pada jauhnya manusia dari cahaya petunjuk. Allah telah menjanjikan bahwa umat Muhammad tidak akan dibiarkan tanpa pembimbing sama sekali. Karena itulah Allah memunculkan para ulama, para pembaharu, dan para da'i di setiap masa untuk menghidupkan kembali sunnah, meluruskan penyimpangan, dan mengajarkan kembali prinsip-prinsip Islam. Mereka bukan nabi, tetapi kehadiran mereka adalah bentuk kasih sayang Allah agar umat tidak tenggelam dalam kebodohan. Setiap zaman memiliki keunikan dan tantangannya sendiri, namun prinsip-prinsip Islam tetap bisa diterapkan kapanpun. Ketika teknologi berkembang, ulama menggunakan ijtihad berdasarkan Al-Quran dan hadis untuk memberikan jawaban bagi masalah baru. Inilah bukti bahwa Islam fleksibel dan tidak memerlukan nabi untuk menyesuaikan perubahan zaman. Dalam Islam, munculnya nabi baru akan menimbulkan perpecahan yang sangat besar,
karena umat telah memiliki satu rujukan utama yang lengkap. Jika seseorang datang mengaku nabi dengan ajaran baru, manusia akan terpecah menjadi golongan-golongan yang saling menyalahkan. Allah menutup kenabian agar umat Muhammad tetap bersatu di bawah satu risalah. Sejarah membuktikan bagaimana orang-orang yang mengaku nabi palsu selalu menimbulkan fitnah dan kerusakan besar. Mereka memanfaatkan keluguan manusia untuk kepentingan pribadi. Dengan menutup pintu kenabian, Allah menjaga kehormatan agama dan melindungi manusia dari tipu daya orang yang tamak pada kekuasaan dan popularitas. Allah memberi manusia kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Tanpa nabi baru, manusia diuji apakah mereka mau kembali kepada Al-Quran atau justru mengikuti hawa nafsu. Ujian ini menunjukkan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya mengikuti agama karena tradisi. Penutupan kenabian adalah bentuk ujian tingkat tinggi bagi umat. Islam menekankan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jika dulu kaum terdahulu banyak bergantung pada nabi mereka, kini manusia harus dewasa dalam menghadapi kehidupan. Mereka diberi akal, hati, ilmu, dan kitab suci. Siapa yang mau mengikuti petunjuk, ia akan selamat. Siapa yang mengabaikannya, ia akan tersesat. Pada dasarnya, kebutuhan manusia akan nabi bukan pada sosoknya, tetapi pada petunjuknya. Dan petunjuk itu telah Allah simpan dalam Al-Quran. Jika manusia mau membacanya, merenungkannya, dan mengamalkannya, maka ia tidak lagi membutuhkan nabi di sisinya. Sebagaimana lampu yang tetap memberi cahaya, meski sang pembawa telah tiada. Allah juga mengajarkan bahwa umat Muhammad mendapatkan keistimewaan yang tidak dimiliki umat lain, pahala yang besar, amalan sederhana yang bernilai tinggi, serta kesempatan taubat yang luas. Semua keistimewaan ini menunjukkan bahwa Allah memberi perlindungan khusus bagi umat ini, meski tanpa nabi baru. Rahmat Allah tetap melimpah. Para sahabat dan ulama berkata bahwa jika kita ingin bertemu nabi, maka temuilah ajaran beliau. Bacalah sirahnya, pelajari hadisnya, dan hidupkan sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kehadiran Nabi Muhammad akan terasa dekat, meski secara fisik beliau telah lama tiada. Penutupan kenabian juga mengajarkan manusia tentang kepercayaan dan keikhlasan. Kita diajarkan untuk percaya sepenuhnya pada risalah yang telah sempurna. Tidak ada rasa ragu, tidak ada perasaan kurang, dan tidak ada harapan atas sosok baru. Yang ada hanyalah amanah besar untuk menjaga, mengamalkan, dan menyebarkan ajaran ini hingga akhir hayat. Pada akhirnya, alasan mengapa tidak ada nabi lagi adalah karena Allah telah memberi kita agama yang sempurna, petunjuk yang jelas, kitab yang terjaga, dan teladan yang lengkap. Tugas kita bukan mencari nabi baru, tetapi menghidupkan ajaran yang sudah ada. Jalan kebenaran telah terbuka, cahaya telah dinyalakan, dan tugas umat manusia adalah berjalan di atasnya dengan penuh kesadaran, keikhlasan, serta rasa takut dan cinta kepada Allah. Setelah penutupan kenabian, Allah memberikan tanggung jawab besar kepada umat Muhammad untuk menjadi saksi atas manusia. Ini berarti bahwa setiap muslim, sekecil apapun perannya di dunia, memikul amanah untuk mencerminkan cahaya Islam dalam sikap, akhlak, dan tutur kata. Tugas ini bukan untuk menggantikan nabi, tetapi menunjukkan kepada dunia bahwa ajaran Nabi Muhammad tetap relevan, tetap hidup, dan tetap menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ketika seorang muslim berbuat adil, bersikap jujur, dan menebarkan kasih sayang, maka ia sedang menjadi perpanjangan dari akhlak kenabian tanpa mengklaim diri sebagai nabi. Inilah bukti bahwa manusia mampu menjadi penerus dakwah meski tanpa hadirnya utusan baru. Penutupan kenabian juga mengajarkan kepada manusia tentang makna kesempurnaan iman. Iman bukan hanya percaya kepada nabi, melainkan mengikuti ajaran yang diwariskan, menaati hukum yang telah ditetapkan, serta menjaga diri dari godaan zaman yang semakin memuncak. Manusia tidak lagi diuji dengan hadirnya nabi baru, melainkan dengan pilihan-pilihan hidup yang muncul tanpa kehadiran figur kenabian sebagai pembimbing depan mata. Disinilah nilai keimanan seseorang benar-benar terlihat. Apakah ia tetap teguh berpegang pada Al-Quran dan Sunnah,
atau justru tergelincir oleh hawa nafsu dan keinginan dunia. Ujian ini menjadikan umat Muhammad sebagai umat yang paling berat ujiannya, namun juga paling besar peluang pahalanya. Dengan ditutupnya pintu kenabian, Allah memberikan pesan bahwa petunjuk terakhir ini adalah milik seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Tidak ada lagi bangsa yang diabaikan, tidak ada lagi kaum yang tidak mendapatkan petunjuk, karena Islam datang sebagai rahmat universal. Kini, bukan nabi lagi yang membawa cahaya, melainkan umat itu sendiri. Cahaya itu akan tetap bersinar selama umat menjaga kemurnian ajaran dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai acuan kehidupan. Jika cahaya itu meredup, bukan karena tidak ada nabi, tetapi karena manusia menjauh dari petunjuk. Namun selama umat kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, dan hidup dengan akhlak yang mulia, maka cahaya itu akan tetap menerangi dunia hingga hari kiamat. Pada akhirnya, tidak adanya nabi lagi bukanlah tanda bahwa Allah meninggalkan manusia. Justru inilah tanda bahwa Allah telah menyempurnakan anugerah terbesarnya kepada umat manusia. Risalah sudah lengkap, petunjuk sudah sempurna, dan teladan terbaik telah diberikan dalam diri Nabi Muhammad. Yang tersisa kini adalah pilihan di tangan kita. Apakah kita akan mengikuti cahaya yang telah disampaikan atau membiarkan diri tersesat oleh gelapnya hawa nafsu dan dunia? Kita hidup di zaman ketika segala sesuatu serba cepat, serba mudah, namun penuh godaan yang bisa memadamkan iman kapan saja. Tanpa nabi baru, kita diuji. Apakah kita tetap teguh memegang Al-Quran dan Sunnah, ataukah kita membiarkan hati kita jauh dari petunjuk? Allah telah memberikan semuanya kitab yang terjaga, sunnah yang diwariskan, dan ulama yang membimbing. Maka alasan terbesar untuk tidak tersesat bukanlah kehadiran nabi baru, tetapi kesediaan kita sendiri untuk kembali kepada ajaran yang sudah sempurna. Semoga hati kita selalu tertuntun, langkah kita selalu berada di jalan yang lurus, dan hidup kita menjadi bukti bahwa meski tanpa nabi baru, cahaya Islam tetap hidup di dalam dada umatnya. Karena selama kita berpegang pada ajaran Rasulullah, selama itu pula kita tidak akan pernah kehilangan petunjuk. Dan semoga kita menjadi bagian dari umat yang menjaga risalah sampai akhir hayat hingga kita kelak dikumpulkan bersama Nabi terakhir di hari yang tidak ada lagi cahaya kecuali cahaya dari Allah.